Okay, my great students. Our material today is about asking and telling about dates, months, and years, yaitu tentang tanggal, bulan, dan tahun. Well, yang pertama yaitu membahas tentang date atau tanggal. Ya. Before learning how to say the date in English, you should know about ordinal numbers. Kamu harus tahu yaitu tentang ordinal numbers. Sebelumnya, Miss Herpina sudah jelaskan tentang ordinal and cardinal numbers. Untuk penyebutan tanggal itu disebut dengan menggunakan ordinal numbers, yaitu first, second, third, etc. Nah, perhatikan the numbers ending in ty, ty, like 20 and 30, maka diubah dengan y tadi menjadi i dan ditambahkan dengan akhiran eth atau eth. Contoh, ini 20, maka untuk menjadi ordinal number menjadi 20th. Kemudian 30th. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Nah, there are two ways of saying the date in English. Nah, di sini ada dua pengucapan untuk tanggal dalam bentuk bahasa Inggris, yaitu style American English and British English. American English, bulan dulu, kemudian tanggal, kemudian koma dan tahun. Nah, November 26, 2020. Maka kita baca November 26, 2020. Nah, kalau dia dalam bentuk British English, day plus month, yaitu hari dulu, kemudian bulan. Maka kita baca the 26th of November 2020. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pengucapan dan penulisan tanggal, yaitu yang pertama, menggunakan aturan penulisan bilangan bertingkat, yaitu 7 Agustus 2013. Maka, untuk pengucapannya, the 7th of August 2013. Tanggal 1 Januari 2014. Maka disebut dengan the 1st of January 2014. Untuk menggunakan aturan penulisan angka, ya, pada bahasa Inggris menaruh bulan pada nominal pertama. Jadi bulan dulu seperti ini, kemudian tanggal. Kalau dalam bentuk British, ya, bulan pada nominal kedua. Jadi seperti ini. Oke, aturan menyebut tanggal, bulan, dan tahun, day, month, and year. Nah, ini contoh 1 Januari 2010. Maka, kita baca the 1st of January 2010. Ya, 20 Juni 1995. The 20th of June 1995. 22 Maret 2008. The 22nd of March 2008. Oke, 1 Januari 2010 dalam bentuk American. Yaitu, ya, January the 1st 2010. Ya, silahkan nanti dipraktekkan supaya lebih paham ya. Contoh, perhatikan dialog ini. What date is today? Ya, atau what date is it? It's 19, ya, it is 19 November. When were you born? I was born on 18th of June 1993. Atau I was born in June 18th of June 1993. Nah, inilah contoh daripada dialognya. Okay, now we are going to month, yaitu
nama-nama bulan. Ya, yang mana satu tahun itu terdiri daripada 12 bulan. Ya, silahkan kita baca bersama ya. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Jadi, satu tahun itu ada 12 bulan. Baik, kita perhatikan ya. Di sini months of the year, yaitu bulan dalam satu tahun itu tadi terdiri dari 12 bulan. Nah, untuk lebih paham, karena di dalam offline Miss Evina sudah jelaskan bahwa di sini itu kalau di tanda jari-jari kita itu yang kelihatan ini, yang muncul ini 31 hari, maka di bawah ini adalah kalau kita ini kan ada tahun kabisat 29 hari dan 28 hari. Dan di sini kembali lagi dia dalam bulan March 31, baru di tengah ini 30 hari. Nah, itu sampai dia Desember. Nah, sekarang silahkan dijawab ya. What month is it? It is November. Jadi, last month was. Jadi, bulan lalu itu bulan apa? Silahkan dijawab ya. And then, next month is, bulan depan itu bulan apa? Ya, silahkan dijawab sendiri. Well, now we are going to yours. Bagaimana membaca tahun dalam bahasa Inggris? You write, ini penulisannya. Kemudian membacanya adalah 1900, dibaca dalam bahasa Inggris adalah 1900. 1900, 1901 atau 1901. 1995, 1995. 2000, 2000 atau 2000. 2002, 2002 atau 2002. 2010, 2010 atau 2010. Nah, inilah penulisan dan cara membaca tahun dalam bahasa Inggris. Oke, lihat lebih jelasnya. Kalau ini contoh 1997 bagi dua saja, ya, divide into two group, yaitu 1997, 2008, 2008, 1900, 1900. Oke, silakan dibaca sampai selesai. Now we are going to preposition, kata depan pada waktu tertentu. Yang pertama, preposition at, yang mana ini dipakai dengan waktu yang lebih rinci atau precise time. Contoh ya, I study at 3 o'clock. Ya, atau at 10:30. Ya, at 9 o'clock. Nah, we will meet at 3 o'clock. Jadi dia secara rinci. Atau juga mengatakan at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, sunset, dawn, and night. Atau di sini juga the shop closes at midnight, bahwa toko itu tutup pada tengah malam. He is not home at present. Ya, atau at lunchtime atau at breakfast. Jane went home at lunchtime. Jane katanya pulang ke rumah pada saat makan siang. Oke, preposition yang kedua yaitu in. In digunakan untuk menunjukkan bagian waktu dalam hari. Maksudnya di sana adalah in the morning, pada pagi hari, in the afternoon, ya, in the evening. Kemudian bulan yaitu contoh in May, in June, in August, in summer, ya. Kemudian ini jadi di sini dalam bentuk musim juga in summer, winter. Kemudian untuk mengatakan tahun, ya. I usually read a newspaper in the morning. Ini adalah bagian dalam waktu dalam hari. In 1990, I graduated from my university in 1990.
in 1990. Okay, we are going to preposition on. On digunakan untuk menunjukkan hari, tanggal, atau hari-hari tertentu pada saat perayaan. On Sunday, Monday, Tuesday. Do you work on Mondays? Apakah kamu bekerja setiap hari Senin? On 6 March. I was born on 28 January 1995. On Idul Fitri Day. On Independence Day. Where will you be on New Year's Day? Nah, di sini on New Year's berarti dia adalah hari-hari tertentu atau hari-hari besar. Baik, ini adalah soal yang mana tentang materi date, month, and years. Silahkan dijawab. Kemudian jawabannya ini buat di Google Formulir. Nah, di sini number 3, Indonesia Independent Day is in pada bulan berapakah dirayakan Hari Kemerdekaan Indonesia? Silahkan dipilih ya. Number 4, Kartini Day is in bulan berapa? Di bulan berapa Hari Kartini itu? Number 5, ya. There are blah blah months in the year. How many months? Number 6, the month between August and October, between di antara. Number 7, ya, blah 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 comes after February. Apa? Kemudian number 8, silakan isi dengan preposition. Johan will go to Medan, blah blah December 24th. Silakan dijawab preposition. Kemudian number 9, I always go to school. Silakan diisi dengan preposition yang sesuai dengan kalimat tersebut. The last, how to say you're in English 2013. Ya, silahkan dipilih jawabannya apakah A, B, C, atau D. Oke, ya, mohon membuat jawaban soal 1 sampai 10 di Google Formulir yang Miss Arvina sediakan di Classroom. Oke, happy studying and thank you.